Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Yang di rumah, Nielsen, ya Glidson dan juga Daniel. Walaupun Daniel jauh ya di Manado, tapi kita yakin kita bisa dipersatukan oleh Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Kita mengucap syukur. Hari ini kita mau belajar tentang Allah suci adanya. Sebelumnya kita mau baca ayat hafalannya ya adik-adik. Sebelum kita masuk dalam doa, kita mau belajar ayat hafalan yang diambil dari Imamat pasal 20 ayat 26. Kita baca sama-sama ya, Lause yang bacain dan adik-adik di rumah yang ikutin ya. Ya, Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ya, ayat hafalannya singkat, nanti di rumah adik-adik buka sendiri Alkitabnya, ya diambil dari Imamat pasal 20 ayat 26. Kita masuk dalam doa ya, kita bersama berdoa. Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kita mau memuji nama-Mu, dan kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami sukacita untuk beribadah pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau naikkan pujian dulu. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena judul hari ini adalah Allah suci adanya. Maka kita mau naikkan pujian Allah itu baik, ya, Allah kuasa. Kita naikkan lagu pertama, Allah itu baik. Kita coba nyanyi di rumah juga bareng-bareng, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, ya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ya, pujian yang kedua adik-adik, Allah kuasa. Ya, Allah di samping itu baik, Dia juga berkuasa. Ya, pujian yang indah. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa
melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya, amin. Ya, pujian yang indah ya adik-adik. Kita mau belajar bahwa Allah suci adanya. Ya, Allah yang kita percaya adalah Allah yang suci, Allah yang maha kudus. Ya, berarti bahwa Allah yang kita percaya Allah yang bersih, Allah yang murni. Ya, Allah yang terpisah dari segala perbuatan jahat. Ya, nah, karakter Allah itu, ya, Dia mengampuni adik-adik. Allah yang Maha Pengampun, ya. Dan karena kemurahan Tuhanlah itu, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita sehingga kita boleh bersih, ya, disucikan dari segala dosa kita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar bagaimana Allah adalah suci, yang mana kita mau belajar pemberontakan Korah. Ya, Korah berbuat jahat di mata Tuhan. Pada saat Musa dan Harun itu memimpin bangsa Israel, ya, keluar dari tanah Mesir, ya, Musa memimpin bangsa Israel itu melalui padang gurun, terus melakukan perjalanannya itu. Pada saat itu ada pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang diberikan oleh Allah, ya. Pada saat Musa itu Tuhan Allah memilih banyak pemimpin. Pada saat itu ada Korah, ada Datan, ya, kemudian ada 3 orang itu adik-adik, ya, Datan dan juga Abiram. Mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa Israel, tapi Korah ini dengan teman-temannya ini tidak menghargai akan pemimpinan dari Musa. Jadi Korah dan teman-temannya itu bahkan sombong sekali adik-adik. Dia iri dengan kepemimpinan daripada Harun. Dia sombong dan dia bahkan dia mengajak 250 orang yang lain untuk memberontak dengan Musa maupun Harun. Dia mengatakan bahwa mereka ada di tanah Mesir itu dipimpin oleh Musa. Mereka itu, ketiga orang itu berasa menyalahkan Musa dan Harun. Mereka itu mengatakan, kami ada di padang gurun ini, kami susah sekali, dan bahkan lebih baik kami masih ada di Mesir karena kami di sini susah menderita, ya, kata Korah dan teman-temannya. Dia bahkan Korah ini tidak mengakui kepemimpinan dari Harun dan Musa. Adik-adik, Korah ini bahkan sombong di mata Tuhan. Dia sombong sekali. Dan dia itu mengolok-olok kepemimpinan dari Harun, ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau mendengarkan akan perintah daripada Musa dan Harun. Mereka selalu berseberangan dengan Harun. Dan dia mengatakan bahwa kami ini
kami ini adalah orang-orang yang sebetulnya benar katanya. Ya, dia mengatakan bahwa kami ini dipilih bukan oleh karena Musa, tapi kami ini sepertinya kami ini dipilih langsung oleh Allah. Jadi mereka itu, Korah dan teman-temannya itu sombong sekali. Dan bahkan dia mengajak 250 orang yang lain. Dan karena perbuatan Korah dan teman-temannya itu, Musa marah, adik-adik. Nabi Musa itu marah, dan Nabi Musa itu memerintahkan pada ketiga orang ini, Korah, Datan, dan Abiram itu diperintahkan untuk berkumpul di satu tempat di depan kemah suci. Jadi Nabi Musa mengatakan, kalian harus berkumpul ya di depan kemah suci itu, dan kalau saja pada waktu itu, pada kejadian itu, ada ketiga orang itu misalnya mengalami sesuatu yang wajar, ya kematiannya itu wajar, kata Musa, itu menunjukkan bahwa Nabi Musa itu bukan dipilih oleh Allah. Kalau mereka mati dengan wajar, si ketiga orang itu. Tapi kalau kata Musa, kalau ketiga orang itu dia mati dengan cara yang tidak wajar, itu adalah satu perbuatan yang baru atau yang terbesar dari Allah. Dia matinya dengan tidak wajar, itu menunjukkan kuasa Allah. Menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar-benar dipilih oleh Allah. Jadi pada saat itu, apa yang dialami oleh Korah? Benar sekali adik-adik, pada saat Tuhan Allah melakukan hal yang besar, suatu perbuatan yang ajaib. Melalui Nabi Musa itu Allah melakukan yang ajaib itu. Dia membuat, ya di depan Korah itu membuat satu perbuatan yang ajaib, satu kejadian ajaib. Dia punya tanah, ya tanah yang di depan Korah, Datan, Abiram, tanahnya tiba-tiba terbuka, ya terbuka, dan si Korah, Datan, dan Abiram itu jatuh dari tanah yang terbuka. Dia jatuh dan ditelan habis oleh bumi itu yang terbuka, dan dia mati di situ, adik-adik. Nah, di situ menunjukkan bahwa Allah melakukan hal yang ajaib, Allah berkuasa. Dengan demikian, Nabi Musa atau Musa itu benar-benar dipilih oleh Allah sendiri. Ya. Karena pada waktu itu kan Korah dan teman-teman tuh tidak mengakui bahwa Musa dipilih oleh Allah. Dia juga, Korah dan teman-temannya itu, bahkan ya adik-adik, sebelum dia ditelan oleh bumi itu, dia mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi ya, kita si Korah dan teman-temannya adalah bangsa Israel yang terpilih oleh Allah, dan tidak menghargai, tidak menghormati Nabi Musa, yang jelas-jelas Musa adalah pilihan dari Allah. Bahkan dia mengatakan bahwa kami itu yang dipilih, kata Korah. Kami orang-orang yang Allah sendiri memilih kami. Itu sombong sekali adik-adik, si Korah dan kawan-kawan. Bahkan Korah itu mengajak 250 orang yang lain. Dan kejadian pada saat itu, si Korah yang ditelan bumi, pada saat itu juga Allah melakukan satu perbuatan yang ajaib lagi. Allah mengirimkan satu api yang turun dari langit, menghanguskan, menimpa 250 orang itu. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini, ya.
pemberontakan Korah, Datan, Abiram dan teman-teman itu Tuhan hukum dengan kuasa Tuhan. Kalau Allah itu memang maha suci dan dia juga maha pengampun, tapi dia juga menghukum orang yang bersalah. Ya, sampai di sini cerita Lause hari Minggu ini, biar kita boleh mengakui bahwa Allah yang mengendalikan, Allah yang mengasihi dan mengampuni. Melalui cerita Musa ini, bahwa benar-benar Musa adalah yang dipilih oleh Tuhan Allah. Ya, kita mau naikkan satu pujian penutup ya adik-adik, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Nah, adik-adik, biarlah kita hari Minggu ini kita mau mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Bapa yang mengasihi kita. Kalau Allah itu sungguh suci adanya, dan Tuhan Allah pasti akan menghukum orang-orang yang bersalah, menghukum dosa mereka. Tapi Allah juga mengampuni ya orang yang mengakui dosa mereka. Mari kita mau masuk dalam doa, adik-adik, doa penutup. Bapa dalam surga, biarlah kami diajarkan oleh Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengakui bahwa kami lemah, kami suka sombong, kami suka iri, dan kami suka tidak mengakui bahwa Tuhan Allah yang berkuasa, bahwa Tuhan Allah suci adanya. Tuhan, ampunilah dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami sudah beribadah. Mohon Roh Kudus-Mu menghiburkan kami, memberkati kehidupan kami, di dalam kami belajar, di dalam kami kehidupan sehari-hari dengan keluarga kami. Terima kasih Bapa akan kesempatan kami beribadah pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini sekolah minggu kita adik-adik. Biar Tuhan memberkati kita semua, Daniel, Nielsen, dan juga Glitzen. Terus berkati. Amin.